Shalom saudara dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dalam program Bible and Coffee. Saudara dikasih dalam Tuhan. Kenapa program ini namanya Bible and Coffee? Karena terlebih dahulu kita cari firman Tuhan sehingga tergenapi apa yang Yesus katakan. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari yang tidak mudah. Itu sebabnya kita perlu firman Tuhan, karena dalam firman Tuhan kita dikuatkan, dalam firman Tuhan kita diingatkan janji-janji Tuhan, dalam firman Tuhan kita mendapatkan pengharapan, dan dalam firman Tuhan kita selalu dibersihkan, sehingga akhirnya melalui firman yang setiap hari kita dengar, secara khusus dalam program Bible and Coffee ini, kita semakin hari semakin hidup mempermuliakan nama Tuhan. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, saya rindu mengajak setiap umat Tuhan, ayo jadi berkat, sehingga pada akhirnya hidup kita boleh memuliakan Tuhan melalui hidup kita, melalui sosial media kita boleh menjadi berkat bagi umat Tuhan lainnya. Karena kita ada untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kita ada untuk memberkati setiap umat Tuhan. Sehingga pada akhirnya hidup kita dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Hidup kita dipakai Tuhan untuk menguatkan yang lemah, meneguhkan yang tawar hati, dan menjadi berkat bagi mereka yang memerlukannya. Puji Tuhan. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami berterima kasih karena pemeliharaan Tuhan, karena pertolongan Tuhan memampukan kami untuk tetap terus ada hari ini sebagaimana kami ada. Betul, yang kami hadapi tidak mudah, tapi kami percaya bersama Yesus kami keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena itu setiap hari kami rindu ada firman yang kami dengar, karena firman-Mu menerangi setiap langkah kami, menuntun setiap jalan kami untuk hidup selalu memuliakan nama-Mu. Sampaikan sesuatu bagi kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam hidup ini kita memerlukan hati yang haus, hati yang lapar untuk selalu mencari Tuhan. Karena Yesus bilang hanya orang yang lapar dan haus akan kebenaran, maka dia akan dipuaskan. Jadi hanya orang yang memiliki hati yang haus dan lapar akan firman, maka akan dipuaskan. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, setiap hari jangan cuma sekedar menjadi suatu rutinitas, suatu kebiasaan, tapi miliki hasrat, miliki kerinduan, miliki keinginan, lapar dan haus akan firman Tuhan. Nah coba perhatikan saudara dikasih dalam Tuhan, dalam Habakuk pasal yang kedua, ayatnya yang pertama, apa yang dikatakan Habakuk di sana? Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Saudara dikasih dalam Tuhan, Habakuk memberikan dirinya untuk selalu mendengar firman Tuhan dengan rasa lapar, rasa haus, dengan kerinduan. Dia bilang, aku akan menantikan dan meninjau apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita tahu betul zaman pada saat Habakuk berada penuh dengan kesulitan, penuh dengan kesusahan, tapi dia tetap memutuskan untuk mencari firman Tuhan. Dia tetap untuk memutuskan untuk menantikan apa yang Tuhan mau. Sehingga ketika Tuhan menyampaikan sesuatu lewat firman-Nya, hatinya dibuka, pikirannya dibuka, maka dia siap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan Alkitab jelas katakan, orang benar akan hidup oleh imannya. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar miliki hati yang lapar dan haus akan firman. Iya kan? Itu sebabnya saya rindu mengajak setiap umat Tuhan setiap hari untuk merenungkan firman Tuhan. Setiap hari. Memulai hari bersama dengan firman. Memulai hari bersama dengan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Karena kita tahu hidup kita Tuhan yang pegang. Kita ini hamba, Tuhanlah yang menjadi Tuhan kita. Dialah yang memelihara hidup kita. Amin saudara. Itu sebabnya kalau apapun yang hari-hari ini kita alami, apapun yang hari-hari ini kita jalani, kita lihat belum ada jawaban doa, kita lihat keadaan makin justru nggak semakin membaik, kita tetap beriman, kita tetap percaya, saya tetap beriman, iya kan? Saya tetap percaya bahwa apa yang Tuhan buat adalah yang terbaik dalam hidup saya. Itulah yang kita imani. Dari mana timbul iman?
Dari pendengaran akan firman, iya kan? Sehingga akhirnya ketika kita mendengar firman, kita dikuatkan, kita memiliki hati yang lapar dan haus akan firman, kita diteguhkan, dan pada akhirnya dengan firman Tuhan, kita selalu dimurnikan, kita selalu dibersihkan, kita selalu dituntun dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Pemazmur juga mengatakan hal yang sama dalam Mazmur 69 ayat 7. Janganlah mendapat malu oleh karena aku orang-orang yang menantikan Engkau ya Tuhan, Allah semesta alam. Janganlah kena noda oleh karena aku orang-orang yang mencari Engkau ya Allah Israel. Jaminannya jelas, orang yang mencari Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, haleluya, tidak akan pernah dipermalukan, tidak akan pernah dipermalukan, Tuhan bilang. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita mendapatkan janji. Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Carilah Tuhan, andalkan Tuhan, maka engkau akan dipromosikan oleh Tuhan. Dan firman-Nya jelas katakan, engkau tidak akan mendapat malu, engkau tidak akan kena noda, oleh karena engkau orang-orang yang mencari Tuhan, oleh karena engkau orang-orang yang berdiri untuk menantikan Tuhan. Hidup kita Tuhan yang atur. Hidup kita Tuhan yang pelihara. Hidup kita Tuhan yang jaga. Hidup kita Tuhan yang bela. Itu sebabnya kita akan jadi orang-orang yang sombong, angkuh, congkak kalau kita hidup tanpa firman. Kita beranggapan kita bisa di luar Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, orang yang merenungkan firman setiap hari aja masih digoncang. Apalagi kalau sampai kita hidup tanpa firman. Apalagi kalau kita hidup di luar firman, saudaraku. Kita akan seperti sekam ditiup angin. Itu sebabnya saya hari ini mengajak setiap kita miliki hati yang haus dan lapar akan firman. Amin. Jangan hanya cuma sekedar mengisi kekosongan waktu. Jangan hanya cuma sekedar mengisi rasa bersalah supaya saya nggak merasa bersalah, ya saya renungan aja lah walaupun tidak dapat apa yang saya dapatkan, saya dapat rema dalamnya. No, kita harus dapatkan rema, kita harus dapatkan sesuatu. Tatkala kita merenungkan firman Tuhan, itulah bukti bahwa engkau memiliki hati yang lapar dan haus. Karena orang lapar, orang haus dikasih makanan sedikit, dia akan bersyukur. Maksudnya apa? Ketika kita memiliki lapar dan haus di hati kita akan firman Tuhan, sekalipun kita baca merenungkan sebentar, kita akan mendapatkan sesuatu yang menguatkan, yang meneguhkan, yang memberkati. Karena kita tahu kita perlu firman. Amin saudara. Ini perbedaan antara orang kenyang dengan orang lapar yang mencari, sama-sama mencari makanan. Orang lapar dan haus biarpun sedikit, dia akan menikmati apa yang dia dapat. Demikian pula ketika kita lapar dan haus akan firman Tuhan, sekalipun kita baca merenungkan sedikit, tapi kita mendapatkan banyak. Kenapa? Karena ada hati yang lapar, hati yang haus akan firman. Itu sebabnya setiap hari kita cuma doa, Tuhan berikan kami hati yang lapar dan haus akan firman-Mu. Sehingga tatkala Tuhan memberikan suaranya bagi kami melalui firman-Nya, ada rema yang kami dapati, ada kekuatan dan keteguhan hati yang kami temukan tatkala kita merenungkan firman Tuhan. Biar setiap kita mulai hari ini memiliki hati yang selalu lapar dan haus akan firman. Memiliki hati yang selalu lapar dan haus akan firman diperlukan buat setiap anak-anak Tuhan di hari-hari terakhir ini. Sehingga ketika kita menjalani hidup kita tahu kita tidak pernah berjalan sendiri. Ketika kita menjalani hidup kita tahu pembelaan kita datangnya dari Tuhan. Ketika kita menjalani hidup kita mengerti kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih karena hari ini kami mengerti bahwa dalam kami mengiring Tuhan, kami memerlukan hati yang lapar dan haus akan Engkau. Hati yang selalu merindukan Engkau ya Tuhan. Bapa, hamba berdoa berikan setiap kami hati seperti hati yang haus dan lapar akan Engkau. Hati yang merindukan hadirat Tuhan, sehingga apapun kesibukan kami selalu memiliki waktu untuk datang kepada Tuhan, untuk merenungkan firman-Mu, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sehingga kami tidak disibukkan dengan hal-hal yang bersifat daging, tapi kami mau disibukkan dengan hal-hal yang bersifat kekal. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk lebih mengutamakan mencari Tuhan di atas segala-galanya. Sehingga hati yang lapar dan haus akan Tuhan itu selalu Tuhan taruh dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa menyerahkan umat Tuhan satu persatu ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan bela. Berkat-Mu ada atas masing-masing mereka. Di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Miliki hati yang haus dan lapar akan firman. Karena Tuhan Yesus sendiri dengan karya Roh Kudus-Nya yang akan memberikan kita kepuasan dan mendapatkan kelegaan dalam kita menjalani hari-hari hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.